Kasus COVID jelang akhir tahun ini meningkat dan bagaimana ketersediaan vaksin di Surabaya, kita akan tergabung dengan koresponden CNN Indonesia Miftah Farid. Selamat siang Miftah, ini seperti apa jalannya vaksinasi COVID-19 di Surabaya beberapa hari ini? Secara keseluruhan kami belum mendapatkan data berapa sebenarnya stok yang dimiliki oleh pemerintah Kota Surabaya. Tapi dari sejumlah puskesmas yang saya hubungi, tidak semua puskesmas menyediakan layanan vaksinasi karena tidak memiliki stok. Nah, ada beberapa puskesmas yang mengaku masih menunggu stok dari pemerintah Kota Surabaya untuk melakukan vaksinasi. Tapi beberapa puskesmas juga termasuk tempat saya melaporkan ini memiliki stok untuk dilakukan layanan vaksinasi setidaknya 2 kali dalam 1 minggu. Nah, untuk 1 kali vaksinasi atau 1 hari vaksinasi, itu mereka memiliki 2 vial atau 1 vial berisi 5 dosis, sehingga mereka memiliki kapasitas untuk melakukan pelayanan vaksinasi dalam 1 hari antara 10 sampai 15 orang. Ini merupakan angka yang relatif landai kalau dibandingkan dengan kegiatan mereka dalam melakukan vaksinasi ketika masa pandemi, karena dalam 1 hari dan 1 minggu setiap hari mereka melakukan vaksinasi dengan menghabiskan puluhan vial, artinya ratusan orang mengantri untuk melakukan vaksinasi. Namun ketika masa pandemi sudah lewat berlalu dan sekarang masa endemi, sekalipun pemerintah sudah mewanti-wanti karena kasus COVID-19 dalam 2 pekan atau 3 pekan ini mengalami kenaikan, masyarakat diminta untuk mendatangi layanan vaksinasi gratis terutama di puskesmas-puskesmas. Secara umum, Sarah, di Surabaya, kita melihat masyarakat memang mengetahui bagaimana kondisi COVID-19 yang hari-hari ini mengalami kenaikan, sehingga beberapa di antara mereka memilih untuk melengkapi diri mereka kembali menggunakan masker. Sekalipun begitu, baik pemerintah Provinsi Jawa Timur maupun juga pemerintah Kota Surabaya tidak atau belum mengeluarkan kebijakan terkait pembatasan, karena menurut juru bicara penanganan COVID-19 Jawa Timur, Makian Jibril, kondisi penularan hari ini sekalipun memiliki angka atau memiliki daya tular yang relatif tinggi karena ini merupakan bagian dari varian Omikron, namun fatalitasnya tidak terlalu berat atau tidak terlalu tinggi, sehingga masyarakat ketika mereka melakukan aktivitas memang tidak ada pembatasan, tapi mereka diimbau untuk menggunakan masker, kemudian membekali diri mereka juga kembali dengan hand sanitizer dan menghindari kerumunan. Kalau dilihat dari data yang saya lihat di website milik pemerintah Kota Surabaya, angka aktif COVID-19 hari ini itu mencapai 350 kasus. Namun kalau dibandingkan dengan data yang dimiliki oleh pemerintah provinsi, ini jauh berada di bawahnya. Kisarannya puluhan atau bahkan hanya belasan saja untuk 1 hari ini. Tapi kalau dilihat dari aktivitas testing ini, kita tidak bisa kemudian menyimpulkan bahwa angka-angka yang disajikan oleh pemerintah ini menunjukkan kondisi yang sebenarnya terkait penularan COVID-19 di masyarakat. Karena kita tahu ketika kita sudah berubah dari pandemi menjadi endemi, ini disertai juga dengan rendahnya angka testing yang dilakukan oleh pemerintah. Sehingga data yang disajikan saat ini tidak menggambarkan data yang sebenarnya, karena secara keseluruhan aktivitas masyarakat yang sudah sangat normal, ini tidak dibarengi dengan angka testing yang sesuai dengan standar WHO. Sehingga kalaupun ada pasien atau ada orang yang tervonis atau divonis atau diindikasi tertular virus COVID-19, ini hanya di posisi screening yang dilakukan oleh rumah sakit atau mereka yang datang karena ada gejala-gejala seperti COVID-19. Tidak dilakukan testing masif seperti ketika kita masa pandemi, sehingga data yang ada di milik pemerintah, terutama yang disajikan dalam website ataupun milik pemerintah kota maupun provinsi, ini sekali lagi tidak menggambarkan kondisi penularan COVID-19 yang sebenarnya di masyarakat, mengingat testing atau angka testing kita sangat jauh dibandingkan dengan ketika kita masih menjalani masa pandemi COVID-19 1 atau 2 tahun yang lalu. Sarah. Baik, terima kasih atas laporannya koresponden CNN Indonesia Miftah Farid yang melaporkan langsung dari Surabaya, Jawa Timur.